wabarakatuh. Dalam kegiatan kurban hari ini terinclude di dalamnya mata pelajaran biologi, khususnya kelas 11 bab sistem pencernaan. Jadi harapannya kita bisa melihat langsung sistem pencernaan dari ruminansia, mulai dari kafum oris atau rongga mulut sampai ke anus. Oke, sekarang kita langsung menuju ke lokasi. Sekarang kita mulai dari rongga mulut. Jadi sama seperti manusia, di rongga mulutnya mamali ruminansia ini ada gigi dan air ludah. Nah, sobat, sekarang kita perhatikan struktur gigi ruminansia ya. Oke, perhatikan di sini yang terlihat ini adalah gigi seri sapi rahang bawah. Gigi serinya berjumlah 4 di sisi kiri dan 4 di sisi kanan, sedangkan di rahang atasnya serinya tidak ada. Kemudian gigi taring sesuai dengan fungsinya. Pada sapi ini gigi taring tidak berkembang, jadi gigi serinya 0. Kemudian bagian belakang di sini ada gigi geraham. Gigi gerahamnya jumlahnya geraham depan 3 dan geraham belakang 3, baik rahang atas maupun rahang bawah. Jadi tidak ada gigi taring di sini karena memang tidak ada fungsinya, karena menyesuaikan dengan makanannya yaitu rumput. Oke. Setelah makanan itu masuk ke rongga mulut, dia melewati kerongkongan atau esofagus. Nah, spesialnya esofagusnya ini hanya 5 cm. Kemudian yang lebih spesial di sini adalah lambung. Lambung dari mamalia ini, ruminansia ini terbagi menjadi 4 ruang. Ini yang paling besar ini adalah perut besar namanya. Kalau bahasa ilmiahnya rumen. Jadi perut besar ini memposisikan 80% dari seluruh lambungnya ruminansia. Jadi makanan setelah masuk ke rongga mulut ditampung dulu di sini. Nah, setelah rumen ini penuh, baru si sapi, si ruminansia ini berhenti mengunyah. Nah, setelah ketika dia beristirahat, makanan yang dari rumen ini dikeluarkan kembali untuk dikunyah lagi. Jadi urutannya dari rumen, kemudian ke retikulum. Retikulum ini hanya 5%. Kemudian dia ke perut kitab. Perut kitab ini dikatakan kitab karena di dalamnya ini seperti buku, terdiri dari lembaran-lembaran. Kemudian masuk ke sini. Ini adalah perut sesungguhnya yang fungsinya sama dengan manusia. Nah, jadi makanan tadi masuk ke sini, masuk ke rumen ini yang besar ini. Kemudian menuju retikulum, kemudian dikeluarkan lagi lewat ke mulutnya untuk dikunyah kembali. Setelah berbentuk gumpalan-gumpalan, dia masuk ke parut kitab, kemudian masuk ke abomasum ini. Nah, setelah makanan masuk ke di sini abomasum, ini fungsinya sama dengan lambung manusia. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimia, tentunya dengan bantuan otot-otot yang berada di lambung ini. Nah, kemudian setelah melewati abomasum, makanan tadi menuju ke usus halus. Nah, ini usus halusnya ini panjang ya, usus halusnya tuh. Nah, di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, kemudian setelah melewati usus halus ini, makanan menuju ke usus besar. Nah, di usus besar ini terjadi penyerapan air, tetapi penyerapan airnya tidak maksimal sehingga menghasilkan kotoran atau feses yang bersifat cair, encer, berbeda dengan pada kambing ya. Kalau pada kambing dia bulatan-bulatan gitu, tetapi kalau pada sapi karena kontraksi usus besarnya ini tidak bekerja dengan maksimal sehingga penyerapan airnya tidak maksimal, maka fesesnya masih banyak mengandung air. Nah, setelah itu baru kotoran keluar melalui anus. Nah, sekarang kita lihat anusnya. Makanan sudah
sudah diserap melewati usus halus, nah sisa-sisanya itu akan bermuara ke rektum dan keluar melalui anus. Nah, sekarang kita perhatikan tuh di bawah. Nah, ini adalah struktur kotorannya yang encer, masih banyak airnya, kemudian keluarnya lewat ini anus namanya, persis di bawah ekor. Nah, ekor ini panjang, gunanya untuk mengibaskan kalau ada lalat ataupun ada kotoran yang ada di tubuhnya. Kalau tadi kita berbicara tentang sapi beserta struktur lambungnya yang terdiri dari 4 ruangan, nah sekarang kita perhatikan kambing, karena kambing termasuk hewan kurban juga ya. Nah, perhatikan di sini yang berbeda ininya. Kotoran pada kambing dia bersifat berbentuk buliran-buliran. Nah, hal ini disebabkan karena usus dari kambing itu bergelombang, sehingga kotoran pun akan terdorong keluar itu secara bergelombang. Dan yang lebih penting lagi, penyerapan air di usus besar pada kambing berjalan sempurna, sehingga kadar air yang ada di fesesnya itu sangat sedikit, bahkan tidak ada. Sekian.